Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang pendidikan karakter. Selamat menyaksikan. Nah, karakter yang dimaksud adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kalian mau pelajari materi pendidikan karakter hari ini adalah agar kalian memiliki kepribadian yang religius, santun, produktif, dan dapat mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan. Ada 10 nilai-nilai pembentuk karakter. Yang pertama, kejujuran. Kedua, sikap toleransi. Ketiga, disiplin. Keempat, kerja keras. Kelima, kreatif. Keenam, kemandirian. Ketujuh, sikap demokratis. Kedelapan, rasa ingin tahu. Kesembilan, semangat kebangsaan. Dan yang terakhir, ke-10, cinta tanah air. Sebelumnya, Ibu sudah menyebutkan 10 nilai pendidikan karakter. Sekarang saatnya menjelaskannya ya. Yang pertama tadi, tentang kejujuran. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh kejujuran dalam perilaku sehari-hari adalah saat seseorang diberikan suatu tugas. Ia selalu menjaga sikapnya dengan tidak berbohong, dengan mengontek atau menjiplak tugas milik orang lain, tidak menambahkan atau mengurangi kata-kata yang sebenarnya tidak terjadi. Selanjutnya, ada sikap toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contoh, tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan, membiarkan pemeluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman. Selanjutnya, ada disiplin. Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh disiplin dalam perilaku sehari-hari adalah menaati peraturan cara berpakaian yang sopan di tempat tertentu yang formal seperti sekolahan, dan selalu dapat datang tepat waktu pada saat bekerja, kuliah, ataupun sekolah. Setelah disiplin, ada kerja keras. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh kerja keras dalam perilaku sehari-hari adalah selalu mengerahkan usaha terbaik dalam melakukan sesuatu, seperti saat mengerjakan tugas-tugas atau berusaha mencapai impian. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada kreatif. Apa sih kreatif itu? Kreatif ialah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Contoh kreatif dalam perilaku sehari-hari adalah usaha untuk terus mengasah kemampuan diri, misalnya dalam bidang kepenulisan, dengan mencari pengetahuan baru yang dapat menghasilkan pemikiran yang inovatif ke depannya. Selanjutnya, ada mandiri. Mandiri ialah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contoh kemandirian dalam perilaku sehari-hari adalah mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri, tidak selalu mengandalkan orang lain dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, ada demokratis. Demokratis ialah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh demokratis dalam perilaku sehari-hari adalah melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut hak saja. Ingin tahu ialah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Contoh rasa ingin tahu dalam perilaku sehari-hari adalah mencari kosakata bahasa Indonesia yang belum dapat dimengerti maknanya oleh diri kita sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Semangat kebangsaan ialah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Contoh semangat kebangsaan dalam perilaku sehari-hari adalah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menjadi relawan atau berprestasi di kancah internasional atau mancanegara. Terakhir, ada cinta tanah air. Cinta tanah air ialah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
Contoh cinta tanah air dalam perilaku sehari-hari adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan pedoman hidup penduduk bangsa Indonesia. Fungsi pendidikan karakter adalah pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia hingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan yang terakhir, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Banyaknya masyarakat kurang memahami arti pendidikan karakter. Hal tersebut akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan tentang pendidikan karakter. Yuk, mulai dari sekarang kita belajar membentuk karakter dari diri kita. Oh iya, jangan lupa ya, catat ringkasan di buku MPL sekalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.